Karena memang pengusaha di Indonesia yang tidak lebih dari 2-3% dari jumlah penduduk mungkin sudah dirasa cukup banyak, sehingga biar para orang-orang yang berani mengambil langkah untuk menjadi seorang pengusaha yang penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan tekanan, penuh dengan resiko, semakin menurun persentasenya ya. Kita bahas. Satu, ijazah. Ya tidak selamanya ijazah itu ditahan. Bisa juga para calon karyawan atau calon pekerja itu hanya bisa atau hanya mempunyai ijazah ketika ada sesuatu persyaratan yang membutuhkan jaminan, sehingga akhirnya ijazahnya yang ditahan. Contoh semisalnya kejadian Virtus. Seorang calon satpam dipersyaratkan gada pratama. Ada yang datang melamar, tidak memiliki skill gada pratama, minta tolong kalau bisa dipekerjakan. Bagaimana caranya? Harus latihan gada pratama, tapi tidak punya duit untuk latihan dulu. Diikutkanlah latihan oleh perusahaan BUJP-nya tersebut. Tapi kemudian apa? Ya otomatis dong ditanya, bagaimana pembayarannya? Ya saya hanya bisa punya ijazah Pak, sambil nanti mungkin diangsur melalui gajinya. Akhirnya ya ijazahnya yang dititipkan. Itu satu contoh kecil ya. Ya bicara bahwa perusahaan itu pasti ada keuntungan, iya benar. Namanya pengusaha ya pasti mencari keuntungan. Akan tetapi menjadi pengusaha itu teramat sangat susah ya. Kalau gampang, kalau enak, ya sudah 80% penduduk di Indonesia ini menjadi pengusaha. Karena susahnya, karena penuh resikonya, yang tadi saya katakan 2-3% dari jumlah penduduk yang berani menjadi pengusaha. Betul ada untung, tetapi ketika ada sesuatu dan lain hal yang menimbulkan kerugian, ya pengusaha yang hancur-hancuran menelan kerugian itu. Contohlah misalnya ketika krisis 98, siapa yang berdarah-darah? Contohlah ketika COVID ini, siapa yang berdarah-darah? Ya pengusaha. Ketika perusahaan untung, ya karyawan ikut makmur. Tetapi ketika perusahaan merugi, ya karyawan tinggal bisa dengan segampang itu meninggalkan perusahaan tersebut. Tinggallah perusahaannya dengan berbagai kemelut masalah yang harus diatasi atau diselesaikan sendiri. Ya, jadi memang ini dilema bagi pengusaha ya. Karena kenapa? Seseorang yang sudah mau mencoba mengambil resiko menjadi pengusaha, tetapi yang ditekan adalah kembali pengusaha ya. Saya pernah mengatakan dengan bercanda, kenapa tidak ada menteri entrepreneur misalnya, menteri pengusaha misalnya, yang juga bisa memperjuangkan kepentingan pengusaha. Coba kalau Anda menjadi pengusaha, rasakan bagaimana berdarah-darahnya masalah. Ya mungkin kalau dilihat pengusaha yang sudah settle, yang sudah matang, perusahaan-perusahaan kelas kakap, tetapi level UMKM, mereka juga pengusaha. Tetapi apa yang mereka hadapi itu benar-benar luar biasa, berdarah-darah. Yang niatnya mau juga membuka lapangan pekerjaan, oke, mencari untung pasti. Tetapi di balik semuanya itu adalah kerinduan, keinginan supaya bisa membuka lapangan pekerjaan, bisa berkontribusi terhadap negara. Nah dalam kondisi seperti ini, kalau terus ditekan dan ditekan, ya mungkin dari 2% tinggal 0, sekian persen. Semakin banyak nanti tenaga kerja yang akan diekspor ke luar negeri. Harusnya duduk bareng, tidak seketika langsung dar didalamin dulu lah. Jangan ya mungkin karena lagi menjabat mungkin, yang kebetulan opposite dengan pengusaha itu terus yang diberikan berbagai macam persyaratan ya. Semakin ngeri lah orang mau berusaha di Indonesia ini. Jadi kembali lagi saya bilang, kalau menjadi pengusaha itu gampang, sederhana, tingkat wirausaha, entrepreneur, pengusaha itu nggak akan sekecil ini. Di Indonesia itu hanya 2-3%. Nggak gampang saudara-saudara. Mau jadi pengusaha itu nggak ada dukungan yang firm dari pemerintah. Belum lagi peraturan pajak yang luar biasa kadang tidak dimengerti, peraturan lembaga-lembaga pemerintahan yang lainnya, tenaga kerjaan dan lain sebagainya. Ya ini semuanya membuat orang
takut berusaha. Dan memang ya kalau mau yang enak-enak ya jadi karyawan, yang pasti-pasti jadi pegawai negeri. Hanya orang yang memiliki mental yang berani, yang punya passion, yang mau jadi pengusaha. Jadi pengusaha itu bukan karena antara mau dengan enggak, tapi berani apa tidak. Karena risikonya memang luar biasa. Tidak ada orang yang bunuh diri, ya setahu saya ya, hanya karena tekanan di dalam bekerja sebagai profesional ya. Tetapi yang namanya bunuh diri karena jadi pengusaha ya udah banyak. Contohnya siapa itu, si bosnya dulu Manifasan atau siapa ya itu ya. Karena beratnya menanggung beban akibat kerugian jadi pengusaha. Ya jadi ini sebagai second opinion aja buat Pak Wamen. Kita salut dengan sepak terjangnya Bapak, tetapi tolonglah bahwa yang harus diperhatikan itu tingkat pengusaha Indonesia masih sangat rendah yang berani mau berusaha. Kalau ditekan terus ini terus ya suatu ketika nanti mungkin semakin sedikit orang yang akan berani mau mengambil risiko sebagai seorang pengusaha. Itu mungkin masukan dari saya yang kebetulan juga ada usaha kecil-kecilan. Semangat.